Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kayaknya. Ini belakang ngomong dini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang malu-malu, mungkin belum sarapan. Monggo saya ulangi lagi, yang jawab salam mudah-mudahan yang punya utang segera terbayar. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Yang sudah menikah mudah-mudahan punya anak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian kaum muslimin, warga masyarakat Kota Probolinggo, juga masyarakat Kabupaten Probolinggo, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Kita bisa hadir di rumah Allah ini, yaitu yang diberi nama Baitul Mustaqim, yang artinya rumahnya orang-orang yang lurus. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua termasuk manusia yang berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita, uswah hasanah kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Haji Syuhada Al-Ustadz Haji Syuhada, juga Bapak Didi, juga para pengurus Dewan Dakwah Kota Probolinggo yang telah mengundang Al-Fakir ini untuk hadir membersamai panjenengan semuanya di subuh berjamaah ini. Sebenarnya saya datang ke sini ini hanya menyemangati panjenengan saja. Kalau berbagi ilmu saya ini tidak seberapa jika dibandingkan senior saya Bapak Haji Syuhada yang sudah keliling kemana-mana beliau ini. Walaupun saya baru kenal tadi subuh, ya, sebelum menjelang subuh, ya tadi malam saya sebenarnya sudah ditunggu, tapi karena ada tugas di Surabaya sehingga berangkatnya agak malam, baru jam 11 tiba di itu Hotel Ratna
bersama istri dan anak saya itu ada di belakang yang pakai kerudung hitam di pojok itu. Jadi kemana-mana saya ini ada pengawal. Alhamdulillah. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadir juga di sini. Nah ini kawan lama saya, Bapak Ali, Bapak Ali Maki, ya sesepuh kita, mungkin panjenengan juga sudah pada kenal. Sudah lebih dari 15 tahun baru ketemu hari ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah juga terima kasih kepada jajaran direksi manajemen PT Eratek yang telah menyediakan tempat dan fasilitas. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam pengajian ini dibalas oleh Allah apa yang telah dikeluarkan, baik yang prasarana maupun sarananya, diganjar oleh Allah dengan yang lebih baik. Juga panjenengan semua yang hadir menyempatkan waktu pada pagi hari ini subuh berjamaah dan sabar sejenak mendengarkan tausiah, ayat-ayat Allah dibaca, hadis Nabi dibacakan. Semoga menjadi pemberat amal soleh kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini tema pembahasan kita adalah meraih bahagia dengan Al-Quran. Kenapa meraih bahagia? Karena itu tujuan kita. Orang bekerja dari mulai muda sampai tua, dikumpulkan hartanya, pergi pagi pulang sore, ya, untuk cari bahagia. Dari mulai sekolah SD, SMP, SMA, sudah S3, ya, SD, SMP, SMA, ditambah S1, balik mana S1, padahal sudah S3 itu, balik S1, S2, baru S3 yang benar, ya, doktor. Terus nikah, kerja, nikah, punya anak, punya cucu. Tujuannya apa? Mencari kebahagiaan. Ada yang mencari bahagia itu kalau gelarnya berderet-deret. Hadirin, hari ini pembicara utama kita adalah Profesor Dr. Fulan bin Fulan, MPDI, BCA, BNE, semua deret-deret gelarnya. Ya. Sekolah terus tidak mari-mari. Yang dicari gelar. Ada juga yang bahagia kalau sudah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan kekayaan. Ditumpuk-tumpuk sertifikat tanah yang di Probolinggo, yang di Bromo, yang di Pasuruan, yang di Malang, numpuk sertifikat. Tanahnya banyak, tuan tanah. Tapi apakah bahagia semua ini, hadirin sekalian? Banyak orang salah jalan. Orang bahagia tidak pernah megang kepalanya, saya bahagia, atau ngeluarin dompetnya, duitnya banyak dipamerkan, saya bahagia. Tidak ada. Saya bahagia, pangkatnya ditunjuk-tunjukkan. Tidak ada. Bahagia itu di mana, Bapak Ibu? Di hati. Orang bahagia, saya bahagia, alhamdulillah, legore, anakku wis nemu jodoh, wis mantu, seneng, bahagia, alhamdulillah, wis lunga kaji, wis mulai teko haji, sing lainnya sing nyantri, alhamdulillah, bahagia. Bahagia mesti nunjuk hati, di hati, qalb. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Berarti bahagia juga di sini. Orang susah, orang bahagia ditentukan hatinya. Maka dari itu hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun.
Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman alias orang yang bertauhid. Siapa yang berbahagia? Orang yang beriman. Itu firman Allah Ta'ala. Yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan segala macam yang ada di bumi ini adalah Allah Ta'ala. Yang memberi susah Allah, yang memberi bahagia Allah. Kemudian Allah mengatakan, sungguh berbahagia orang yang beriman. Satu syarat harus dimiliki. Berarti kalau manusia kepingin bahagia, dia harus jadi orang yang beriman, bertauhid, bertuhankan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak la ilaha illallah dan tidak Muhammadur Rasulullah, nonsen bahagia. Bahagianya semu. Nah, itu ayat yang pertama, ya, tentang orang yang bahagia. Begitu pula Allah Ta'ala menjelaskan di ayat yang lain. Ya, di ayat yang lain. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa orang yang dia beramal soleh. Amal soleh itu apa, Pak? Artinya apa, Pak? Amal artinya perbuatan atau berbuat. Soleh artinya baik. Ada Pak Soleh di sini. Bu, suaminya ada yang namanya Soleh? Ada? Nah, berarti suaminya jenengan itu orang baik. Soleh artinya baik. Siapa yang beramal baik? Amal soleh itu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa mukmin dan dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka akan aku beri kehidupan di dunianya, kehidupan yang thayyib, bahagia. Tuh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat aku balas, kata Allah, perbuatannya, amal ibadahnya waktu di dunia itu dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini beribadah, beramal soleh selama hidup di dunia, itu paling banter tidak ada 100 tahun. Betul nggak? Ada yang umurnya 100 hari ini, Pak? Mungkin mbahnya yang di rumah, Mbak Kong atau Mbak Putri, jarang banget. Orang umur 100 tahun itu sudah pikun, sudah ya tidak bisa berdiri rata-rata. Wong kemarin saja itu ada jamaah itu WA saya, Ustadz, bapak saya itu sudah kena dimnesia. Amnesia apa dimnesia gitu, suka lupa. Bahkan lupa saya itu anaknya. Jangankan saya anaknya, dirinya sendiri aja lupa, jenenge lali. Umurnya masih muda, 70 tahun. Muda Pak nih? 70 tahun sih enom Pak, dibandingkan 100 tahun kan ya. Itu sudah kena dimnesia atau amnesia, lupa. Gimana Ustadz hukumnya sholat bapak saya?
Saya jawab, orang yang lupa itu ketika lupa dia tidak wajib sholat. Seperti orang gila yang dia ketika gila tidak wajib sholat dan tidak wajib mengkodok, namanya gila. Ya, tetapi sebagai anak mengingatkan ketika waktunya sholat supaya melaksanakan sholat. Karena sholat itu amalan yang pertama kali dihisab. Selama ada nafas dan masih ingat, tetap melaksanakan sholat. Jadi kembali lagi para jamaah, kita ini beramal soleh itu terbatas umur dan itu cuma sebentar. Nanti ketika kita di alam barzah, di alam kubur itu heran, loh aku urip nang donya iki sediluk tok ya. Sak jam setengah itu ukurannya 70 tahun, Pak. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu dimulai alam barzah itu. Cepat waktu itu dilipat sama Allah. Itu satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 70 tahun diambil nyawa oleh malaikat maut, itu sama dengan hidup 1,5 jam, tidak lama. Itu loh, ibadah 1,5 jam itu pun masih dikurangi tidur, masih dikurangi nyambut gawe. Sholatnya 5 menit Pak ya, 5 menit kali 5 waktu, ya kan? Atau harus dibulatkan 1 jam lah, 24 jam itu diambil 1 jam untuk sholat. Itu kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balas dengan yang lebih baik. Nek cara Surabaya nek amalmu iku gak nyucuk, gawe tuku surga iku. Makanya aja kementus. Itu ada orang sombong, amalku wis akeh, ben bengi tahajud. Apa nih? Kata Allah, akan aku balas amalmu itu lebih baik daripada amalmu. Jadi makanya para jamaah, kita masuk surga itu bukan karena amal. Pernah Rasulullah bersabda seperti itu, sahabat tanya, ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah masuk surga bukan karena amalnya? Iya, termasuk saya. Terus karena apa? Karena rahmatnya Allah. Cara Probolinggo saknoe Allah. Welas asih mbek awakmu sakno arek iki tak lebokno surga. Gitu loh, Pak. Timbul rasa kasihan sakno kepada kita dengan apa? Dengan ibadah, dengan amal soleh. Kalau manusia itu kufur, musyrik, membangkang, gregeten Allah. Wis kesuwen ae arek iki cemplung nang neraka gitu. Nah, makanya para jamaah, kita ini ingin mendapatkan rahmatnya Allah, termasuk subuh berjamaah ini. Ya enak-enak turu digugah, mongkon adus, berangkat nang masjid. Lah enak nang omah sih, Pak. Dino prei ngene iki, Pak. Nggih, Pak. Leye-leye ambek ngombe kopi. Ini zaman biyen maca koran, saiki maca WA. Tapi kita kalahkan semua itu untuk datang ke rumah Allah karena dipanggil oleh Allah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan subuh berjamaah dan sabar sebentar mendengarkan ayatnya dibaca dan hadis nabinya dibaca. Nah, begitu para jamaah, sehingga kita nanti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi judulnya ini meraih bahagia dengan Al-Quran ini, pikiran jenengan itu bukan hanya dunia toh, bahagia sampai di akhirat. Buat apa bahagia di dunia, di akhirat sengsara? Kok ada itu dalam hadis dikisahkan, ada orang yang semasa hidupnya itu seneng toh, tidak pernah susah. Sebenarnya mustahil ya, tidak ada orang itu yang seneng toh. Tapi ini diceritakan dalam hadis. Besok di akhirat orang ini dicelupkan di neraka, celup langsung diangkat, set, belum digodok loh Bu, cuma dicelup notok, celup terus diangkat. Terus ditanya sama malaikat, ya apa?
apa kamu di dunia dulu pernah senang? Oh, Kat, sama sekali tidak pernah senang. Saya dulu di dunia itu tidak pernah senang. Kenapa? Padahal di dunia itu dia kaya raya, hidupnya bahagia, senang, tidak pernah susah, tidak pernah sakit. Tapi begitu merasakan adab neraka, sekali celup langsung hilang semua kesenangannya waktu di dunia. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya di dunia susah, rumahnya RSSSSS, rumah sangat sempit sekali, selonjor saja susah karena saking sempitnya rumah. Wis ngontrak RSSSSS, esnya nggak karu-karuan wakai, sakit-sakitan, belum lagi belanja, istrinya kurang, bendino diomeli, kok niki lanang cap opo mas, wis ngenes, wis mati ngenes, hidupnya susah, ya. Tapi di hadis tidak ada, Pak. Itu cuma improvisasi saya saja. Pokoknya intinya hadis itu menceritakan orang itu hidupnya susah waktu di dunia. Begitu dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan lagi, ditanya malaikat, gimana kamu di dunia dulu keadaanmu? Oh, saya tidak pernah susah sama sekali. Artinya apa? Begitu dapat nikmat kebahagiaan yang hakiki di akhirat, susah di dunia itu sebentar, tidak terasa. Kita ini, tadi saya ulangi lagi, hidup kurang lebih 1,5 jam. Karena kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau jenengan sekarang itu umurnya 69 11 bulan, kurang 1 bulan 70 tahun, tidak mesti meninggal. Ya, kurang 1 bulan 70 tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karenanya mari kita ini banyak merenung, ya, di dunia kita ini sementara. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Ali Imran ayat 185. Ini orang sukses sejati, orang yang bahagia sejati. Ini saya belum masuk materi loh, Pak. Ini sih prolog, tidak apa-apa Pak ya, kedawan kok. Ya, atu-atu teko Surabaya nang kene mek sediluk. Saya pernah itu khotbah Idul Adha di Buleleng, Singaraja, Bali. Perjalanannya itu ya lama, pakai mobil nyetir sendiri. Sampai di sana khotbah saya itu 45 menit. Khotbah Idul Fitri 45 menit. Iku lak wis kesuwen to, Pak. Jare wong kene. Kata orang sana, Ustaz, jauh-jauh dari Jawa kok cuma 45 menit. Loh karepe sampean piro, Pak? Yo sak jam setengah. Ya Allah, gak ngomong, Pak. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, meninggal dunia, termasuk kita manusia ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan setiap kalian nanti akan dibalas oleh Allah amal kalian kontan 100% nanti pada hari kiamat. Ya, kalau kita di dunia ini rajin ibadah, banyak beramal soleh, di dunia ini dikasih hayatan thayyibah, hidup yang bahagia itu cuma persekot. Dunia ya diberi kebahagiaan, surga sebelum surga yang asli. Tetapi kalau orang yang jahat, ya banyak maksiat melulu, dia nanti di dunia juga diberi persekot. Hidupnya tidak bahagia, sengsara, susah dan seterusnya. Ya galau. Apalagi nanti di akhirat, ya nanti di akhirat akan dibalas dengan neraka. Itu maknanya dibalas kontan. Maka kata Allah, faman zuhziha 'anil nar,
wa udkhilal jannah. Siapa yang oleh Allah diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kamu fulan, ayo masuk surga, bebas neraka. Nah tuh, masuk surga bighairi hisabin, bighairi adabin, tanpa dihisab, tanpa diadab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita semua termasuk mereka ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ya, masuk surga, bebas neraka. Maka kata Allah, faqad faz, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia yang sekarang kita jalani ini, kalau kita dapat nikmat, kebanyakan nikmatnya menipu. Banyak orang lalai, banyak orang tertipu. Diberi nikmat jabatan, dolim. Diberi nikmat kekayaan, dipakai maksiat. Diberi nikmat ilmu, dipakai budu-budui orang yang bodoh, minteri orang yang bodoh, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang tertipu. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita oleh Allah Ta'ala sudah diberi bimbingan, ya, supaya kita ini hidup di dunia ini bahagia. Tadi sudah disebutkan bahwa panduan kita supaya bahagia itu beriman dan beramal soleh. Kemudian selanjutnya, orang ya yang tidak bahagia baik di dunia maupun di akhirat itu siapa? Di dalam surat Toha ayat 124, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari adzikr Al-Quran. Al-Quran ini nama lainnya adzikra, peringatan. Siapa yang berpaling dari Al-Quranku, maka kehidupannya akan aku beri kehidupan yang dongka, sempit, isinya susah terus, dari bangun tidur sampai tidur lagi sambat. Ya, sambat terus, sehari-hari sambat, tidak ada syukurnya sama sekali, hidupnya susah. Hujan ngomel, udan mana ya Allah, memean lagi di gak kira kering, gak kira kering, udan ini. Dodolan cawuh ya ngono, ngomel-ngomel, udan gak payu dino iki, ya gak payu temen wong sampean ndonga elek. Ya kan? Susah. Makanya orang itu dibagi-bagi para jemaah. Ada yang orang itu makturun fid dunya wa makturun fil akhirah, yaitu tadi hidupnya kerjanya susah, rezekinya seret, ngomel-ngomel, mati, masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Makturun fid dunya, makturun fil akhirah. Kita inginnya muwassaun fid dunya, muwassaun fil akhirah. Di dunia kaya raya, istri cantik jelita, ya kan, punya suami yang gagah perkasa, anaknya jadi orang semua, gak tadi wong tadi apa terusan, ya, sukses gitu maksudnya, ya kan, masya Allah, mati masuk surga karena ahli ibadah. Itu namanya muwassaun fid dunya, muwassaun fil akhirah. Syaratnya apa? Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau meninggalkan Al-Quran, kata Allah, ya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, di dunia sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan
bersama orang-orang yang buta. Semua orang-orang buta. Loh, kenapa kok buta? Protes. Ya Rabbi, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan hamba ini dalam keadaan buta, sedangkan kami di dunia dulu melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu kamu itu sudah datang kepadamu peringatan. Al-Quran disampaikan para nabi, para rasul, ya, oleh Nabi Muhammad, oleh sahabat, oleh tabi'in, disampaikan oleh para kiai, ustadz, ulama. Tetapi kamu pura-pura tidak tahu. Kamu memang tidak tahu, tetapi kamu diberitahu tidak mau tahu. Itu makanya kamu sekarang buta, pura-pura tidak tahu, dibutakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan, kebahagiaan kita itu karena kita ini berpegang pada Al-Quran. Di dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, kita semua ini para jamaah sudah dipilih oleh Allah. Ya, dalilnya surat Fatir ayat 32. Kita ini manusia pilihan loh Pak. Jadi muslim itu saja pilihan. Apalagi bisa subuh berjamaah ikut pengajian pilihan. Sebab ada di luar sana yang ngaku Islam tapi nggak sholat subuh, atau sholat subuh tapi kerinan. Ngerti kerinan Pak? Kesiangan. Podo ya bahasa Surabaya Probolinggo. Kerinan, kawanan. Ada yang sholat subuh jamaah di masjid, tapi ada majelis taklim tak gelem. Metu di mari salam langsung metu. Ditontok sapa sih Ustaz Muhammad Syarul Mukarram, dudu ustaz iki metu. Ada yang model gitu itu Pak, ada. Mungkin dianggap jenggote kurang dawa mbek. Tak dawakno sampai isbal. Ada yang modelnya gitu itu ada. Gitu loh. Nggak melihat ini siapa, dengerin dulu kan disampaikan itu Al-Quran, Sunnah. Nah, cocok ya ini. Kalau beda dengan kalau ustadznya atau kiainya itu menerangkan teori menurut Max Weber, menurut Plato, bisa jadi dirungokno, aja diundang maneh wong pengajian kok Plato seminar tahu opo. Ini kan disampaikan Al-Quran, hadis podo. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak gelem. Alhamdulillah kita ini dipilih jadi orang Islam dan mau suka dengan pengajian. Dalilnya surat Fatir 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Coba kita perhatikan ayat ini Pak. Yang ada mushaf dicoba dibuka, yang di HP-nya ada mushaf, ada Al-Quran digital, silakan dibuka. Dan kalau ada terjemahnya dicocokkan. Surat Fatir surat 35 ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab yaitu Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Loh, kita disebut hamba Allah dan dipilih pilihan. Tidak semua hamba Allah dipilih. Masya Allah. Jadi kita umat Islam diberi Al-Quran ini para jamaah pilihan. Dan satu-satunya umat Nabi, ya ini kita saja Pak ya. Nek gak konco plek gak kira tak kandhani sampai. Ya. Ini kita saja. Umat Nabi lain itu tidak diberi mukjizat Pak. Istilahnya wong Jawa itu jimat gitu loh. Gak diberi mukjizat. Loh kita ini dapat mukjizat loh Pak. Diwarisi loh. Diwariskan kepada kita. Contoh Pak, saya kasih gambaran jenengan Bu. Nabi Musa mukjizatnya apa Bu? Tongkat nggih. Kinten-kinten sakniki tasih wonten mboten?
Tongkatnya Nabi Musa. Jare bapak-bapak, ono tongkat Ali. Kowe guyu kabeh, ketawa ngerti tongkat Ali. Saya ngertinya itu pas haji kemarin, Pak. Ditawari itu. Tahun-tahun ini, tahun 2024 ditawari sama bisik-bisik. Ustaz, ini ada tongkat Ali. Oh, tongkat Ali? Tak kira dawa tongkat itu. Baik jamu kuat. Nabi Musa punya mukjizat tongkat tapi tidak diwariskan kepada umatnya. Andaikan sekarang masih ada, sudah tidak sakti lagi. Itu kalau dipegang Nabi Musa dengan izin Allah bisa membelah laut, bisa memecah batu, memancarkan 12 mata air. Karena Bani Israel itu 12 suku, anaknya Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Jadi kalau jenengan demo jangan ngomong go to hell Israel. Jangan, itu Nabi Yakub. Ya. Bani Israel gitu loh. Jangan tambah atau Yahudi atau Zionis Israel gitu. Kalau sampai Israel toh itu Nabi Yakub. Masuk Nabi Yakub sampai dongakno mlebu neraka. Nah, jadi itu mukjizatnya Nabi Musa ya, tongkat. Ndak diwariskan kepada Bani Israel, ndak. Terus siapa lagi, Pak? Nabi Isa juga pengobatan. Orang buta diusap set langsung bisa melihat, Pak. Sekarang ditiru sama KKR itu yang kebaktian apa itu, katanya dikumpulkan di GOR. Kita pernah demo itu di Surabaya. Waktu itu di Jatim Expo. Yang didatangkan itu orang Islam semua, warga sekitar Wonocolo itu. Ada yang jilbaban semua kita demo itu, Pak. Tapi karena kita dihadang ormas Islam, kalau dhewe ngalah padha Islami. Lho kono baikingi misi pemurtadan dengan KKR itu. Akhirnya kita wis ngalah ya wis, daripada kita bentrok dengan saudara muslim, mundur kita. KKR tahu ya, yang biasanya datangkan pendeta dari luar negeri, terus orang lumpuh diusap set langsung bisa jalan gitu loh. Ya, orang buta set langsung bisa melihat. Itu tidak ada seperti itu, tidak mungkin, mustahil. Mukjizatnya Nabi Musa diwariskan tidak ada. Mukjizat satu-satunya mukjizat, dan ini mukjizat terbesar. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu banyak. Ya, pernah terjadi paceklik, nggak ada air sama sekali. Dalam satu perjalanan Rasulullah itu ya kehabisan bekal. Girbahnya itu kosong dari air. Sudah pada kelaparan semua. Akhirnya disuruh bawa girbahnya itu. Kalau sekarang itu ya curigen atau botolnya. Tangannya Rasulullah cuma gini, sep, langsung keluar air, Pak, kayak keran, cur terus. Diisi botolnya, diisi gelasnya, diisi, terus diminum. Bismillah. Nun sewu, Pak, nih kula di sini. Kita mau bengak-bengok ngelak. Ini yo gak ditawani sampai tak mirip. Diisi sama Rasulullah, diminum sahabat. Sudah kelempokan, kekenyangan dengan air. Masih mancur ini tangannya Rasulullah. Coba ini diwaris no, Pak, wis gak ada langganan PDAM sampean. Pernah orang kafir Quraisy itu bilang, Muhammad, kalau kau betul-betul nabi, coba bulan itu belang, jadikan 2. Pak, kira-kira jenengan ngoten dijaluki ngoten sing dadi nabi jenengan ngoten purna men. Nek kula mboten purun, kon gak gelem mlebu Islam gak paten. Lah apa kok soro-soro belah bulan? Hah? Tapi Nabi dituruti sama Nabi, didodeng sama Nabi, cet belah. Ke kanan, satu ke kanan, satu ke kiri. Dan sejarah itu ditulis di tembok Cina, Pak. Sampai sekarang ada. Ya, cuma kalau sampean ke sana jangan sowan ke rumahnya Xi Jinping nanti. Sampai di lobi nanti.
Ya sudah, pengen lihat sana aja. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad, ya. Dan mukjizat terbesar adalah Al-Quran, para jamaah. Al-Quran ini diwariskan. Makanya kata Allah dalam surah Fatir 32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Orang dapat Quran itu pilihan. Berarti kita orang Islam ini orang pilihan, sudah disortir oleh Allah, kita ini kualitas unggul. Dan semua orang Islam ini waliullah, para jamaah. Udah bener Pak, kaguyonan ini. Saya wali, jenengan wali. Wali apa Pak? Wali murid. Paling tidak wali murid. Enggak Pak, bener Pak, ini waliullah Pak. Semua orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah itu waliullah, kekasih Allah. Wong sudah dipilih kok. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, adullah, musuhnya Allah. Itu jelas harga mati seperti itu. Jadi kita sesama mukmin ini saudara. Apapun partainya, apapun ormasnya, ya. Siapapun yang dipilih kemarin itu wali kotanya siapa, ya, semua kita ini kalau muslim, kita ini saudara dan kita ini waliullah. Maka sesama waliullah jangan saling biskotalan mendahului. Ya, jangan saling bertengkar. Kita harus memberikan wala, loyalitas, karena kita ini adalah saudara, gitu loh. Ya, waliullah. Cuma namanya wali itu bertingkat-tingkat. Ini dalilnya. Ya. Faminhum dzalimul li nafsih. Di antara orang Islam itu ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri, ya, ngakunya Islam, ya, maksiat terus, tidak mau taat, tidak sholat, ya tidak poso, ya, judi online, minum-minuman keras. Selama dia tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, selama dia tidak menafikan kewajibannya, maka dia masih muslim, tapi kualitas rendah. Jadi kalau ada orang Islam tidak puasa Ramadan, terus kemudian dia ngomong, ya Allah sakjane aku ini ki dosa. Ada orang yang ngaku Islam tapi kadang sholat, kadang enggak, sholatnya rok-rok asem. Ngerti Pak? Itu rezeki tok sing rok asem. Ya, sholatnya kadang sergep, kadang males. Sakjane aku ini ki dosa gak sholat. Itu masih muslim, ya. Ya, dia masih seneng, ya, bermaksiat. Itu kualitas rendah. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Istilahnya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi pur satu-satu. Mari sholat jamaah, mari ngono nyekel HP nang omah, game online, judi online. Nah, tuh. Dia sergep pengajian, tapi sergep utang. Utangnya utang pinjol, lo riba. Nah, ini namanya sholat terus, maksiat jalan. Pertengahan. Rada bingung malaikat ini ada hari ini karepe apa sih? Jare pengen mlebu surga lah kok ngene modele. Tingkat yang tertinggi adalah sabiqun bil khairat biiznillah. Orang yang segera melaksanakan perintah Allah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi dia mengerjakan yang wajib-wajib beres, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ditambah sholat duha, sholat syuruk. Sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Kemudian sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, sholat yang mengiringi sholat matubah.
ya, sholat nafilah. Terus puasa Ramadan, puasa Senin Kemis dan seterusnya. Nah, orang seperti ini waliullah tingkat tinggi yang kadang keluar karomanya, kerentek titik rezeki teko. Loh, sampean enggak tahu ceritanya tahu Pak? Imam Syafi'i sama Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i itu diantaranya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, karena namanya guru, waliullah sudah tingkat tinggi. Waktu itu Imam Syafi'i masih jadi santrinya, jadi muridnya. Imam Malik itu bilang kepada santrinya, rezeki itu tidak usah kau kejar. Rezeki itu akan mendatangi kamu kalau kamu bertakwa kepada Allah. Artinya kalau kamu jadi waliullah tingkat tinggi, rezeki datang. Kan jenengan kan pernah dengar Pak ya, hadis tentang istighfar. Orang yang mendawamkan istighfar walaupun gak duit dosa, minta ampun terus sama Allah, itu rezeki datang kepada orang itu munduk-munduk cara Jawane, sampai ngemis-ngemis, terimoon aku, terimoon. Rezekinya bilang gitu. Orang itu ndak, saya gak doyan sama kamu. Sampai seperti itu. Nah, kata Imam Malik itu, kalau kamu bertakwa rezekimu akan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau bertakwa, Allah akan berikan solusi dari problem hidupmu dan kamu akan diberi rezeki dari jalan yang tidak pernah kamu duga. Begitu pendapatnya Imam Malik berdasarkan surat At-Tolak ya. Kemudian kata Imam Syafi'i ini beliau menggabungkan dua hal, rasional sama dalil. Jadi fikul waqi dan fikul dalil digabungkan. Makanya mazhab Syafi'i itu berkembang cepat karena logis dan juga sesuai dengan dalil. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa guru, rezeki itu harus diburu, dicari. Lalu kerja mati-matian aja nggak dapat, apalagi cuma di rumah, sampean itu gimana? Gitu katanya Imam Syafi'i. Kira-kira sih bener Imam Syafi'i apa Imam Malik Pak? Hah? Sama. Sampai wis meraktek to ta. Wis meneh sing kerja kantor ndak usah ngantor wis. Kaya Imam Malik nang omah wae. Sing duwe sawah ndak usah nang sawah wis, nang omah wae. Engko lak gak dipecat bos sampean. Bener Pak. Jadi dua orang ini beda. Ulama besar sama-sama. Dan ndak perlu gegeran, beda mazhab. Ndak perlu siwa-siwa ndak. Berjalan apa adanya. Imam Syafi'i pengen membuktikan kepada gurunya pendapat dia yang benar. Dia pergi jalan lihat, ketemu dengan orang yang sedang manen buah. Ya katakan buah korma atau apa gitu ya. Panen besar, kemudian dipanggil Imam Syafi'i itu, coba sini, pemuda, kau bantu saya. Akhirnya dibantu, masukkan ke keranjang, kemudian sampai diangkut di kendaraannya, unta, kuda diangkut. Sampai selesai Imam Syafi'i dibawahi pulang satu keranjang, berikut diamplopi, dikasih uang dinar dirham. Pulang dengan senang hati. Senangnya itu bukan dapat bayaran, bukan dapat buahnya, tapi seneng pendapatnya bener loh, bener aku ya timbang guru. Ngene iki rezeki kudu dijemput, nek nyambut gawe diso. Guru nang omah tok, ngaji terus, ngajar nang pondok, rezekine teko ndi coba. Datang ke rumah Imam Malik, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Syafi'i. Ya, masuk, masuk. Guru, ini saya bawa sekeranjang kurma. Pendapat saya benar. Lu benar gimana? Ini saya tadi baru saja kerja, bantuin orang panen, ngangkat buahnya. Terus saya dibayar ini dinar dirham, ini kurma. Gitu. Oh, jadi yang benar pendapatmu ya. Iya.
boleh saya icipi itu buah kurma? Boleh guru, silakan dengan senang hati. Sampai ambil semua juga tidak apa-apa. Akhirnya dia ambil. Iki tekku ya. Nah, langsung diicipi. Alhamdulillah manis sekali buah ini. Awakmu wis ngicipi? Imam Malik tanya gitu ke Imam Syafi'i, awakmu wis ngicipi? Belum guru. Saya belum apa lho, sing kerja awakmu sing duwe aku. Rezekine aku, lha kok sing kerja durung ngicip belas. Aku sing ngrasakno legine. Hah? Sing bener yang mana, kamu apa saya? Nah, ternyata para jamaah rezeki itu tergantung makomnya. Kalau jenengan makomnya biasa-biasa, ya jangan niru waliullah tadi yang sabiqun bil khairat biiznillah. Ya ndak bisa. Ya, jadi rezeki itu macam-macam. Ada yang diburu, ada yang datang. Intinya kita ini adalah hamba pilihan Allah. Jadi selanjutnya para jamaah, kita diberi Al-Qur'an ya supaya kita bahagia karena kita dipilih. Di dalam surat Zukhruf ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu, bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap perbuatanmu. Pertama para jamaah, supaya kita ini bahagia dengan Al-Quran, satu caranya membaca. Membaca saja, ini level pertama. Semua orang Islam harus bisa membaca. Di Indonesia, ya, tolong dikoreksi kalau keliru. Berdasarkan survei data Kementerian Agama, saya ini pernah jadi penyuluh agama. 2018 saya mengundurkan diri karena mengasuh pesantren. Itu ada survei Pak, Kemenak itu, bahwa 65% umat Islam loh ya, bukan yang non Islam, umat Islam yang ngaku umat Islam, penduduk Indonesia ini 65% buta huruf Al-Quran. Gak iso mbedakno alif kenceng, alif bengkok, ya. Iki opo kok kaya cacing mlungker-mlungker iku. Gak iso. Jadi lihat huruf hijaiyah itu seperti umumnya orang Indonesia lihat huruf kanji. Tahu huruf kanji, Pak? Huruf coro Cina itu. Sampe ngerti ta? Ya, di tulisan Cina ruwet kaya pager niku apa waca kan bingung. Lah, melihat seperti itu padahal Islam melihat huruf hijaiyah enggak ngerti, enggak iso maca. 65% berarti separuh lebih. Ini PR bagi kita dai-dai, para pengajar Al-Qur'an. Ya. Makanya PR kita ini masih panjang para jamaah Al-Qur'an. Jadi pertama membaca. Memang sengaja dijauhkan. Kenapa sih kok banyak orang Islam itu yang tidak bisa membaca Al-Quran? Karena disibukkan secara nggak sadar dengan programnya orang di luar Islam. Fun, food, fashion. Disibukkan dengan kesenangan hiburan. Hiburan kalau dulu nonton bioskop, diskotek, saya ini nggak datang ke HP-nya masing-masing. Mau lihat bioskop film apa saja ada, mau musik apa saja ada. Disibukkan dengan kesenangan, termasuk game online. Ya, game online itu gak bapak-bapak, gak anak-anak, wis kabeh berjamaah seneng game online. Iya Pak, di Surabaya itu saya itu kan kadang beli makanan itu di warung itu ya, kopi, makanan saya bawa pulang. Itu saya lihat yang dulu itu, kalau dulu itu anak-anak muda cangkruk karena ada warung gratis wifi, kan biasanya gitu Pak ya, warkop itu makanya laris. Itu sekarang sak bapak-bapaknya melu nang kono. Tak intip lah apa sih, biasanya kan WA-an. Ternyata game online. Game anaknya sak bapaknya berjamaah. Saiki modele ngono, Pak. Istilahnya mabar, main bareng.
Nah, disibukkan itu fun, food, makanan, segala macam makanan, ya, segala macam makanan dari barat. Orang barat sendiri bilang itu junk food. Kemudian fashion, pakaian. Kadang wanita itu sudah nutup aurat panjang gitu ya, dadak disuwek Bu, suwek terus sampai dhuwur dengkul terus munggah maneh lho. Lha apa sih iku? Wedi keserimpet ta. Ya nek dicelonoi sing genah. Iki ndak Nah itu terpengaruh fashion budaya. Dari jauhan gitu ya, jalan ketokane lho kok kaya wong iku do tibae gawe klambi sing nyampret iku, warnane sing padha warna kulit. Ya Allah. Ngono kok ya polung. Aja ngomong ngono Pak, yo kok urip ya urip Pak. Kadang pakaian renang dipakai ke pasar, ya wis kenemenen ta Bu. Ya apa sih? Ngono ke bojone kok ya kok tega ngono. Kok gak nglarui ta ya apa? Wis bapak diumbar ae pisan. Saking gregete se lanang. Fashion ya, banyak yang seperti itu, terpengaruh pakaian. Sudah pakai jilbab rapi-rapi, panjang, nutup aurat, dadak di gulung-gulung ini. Jilbab sakaratul maut iki. Sing nonton iku sampe ngene. Ya apa karepe? Nah, itu termakan mode. Hati-hati. Ya termakan. Ada yang jilbab bajak laut. Iya Bu, jilbab bajak laut. Ya enggak apa-apa, masih tertutup auratnya. Tadi itu loh yang sampai diputer-puter gini ini ketok metuntung. Iku kudune ditutup, gitu loh. Ya, disuruh menjulurkan menjala bibihinna, disuruh nutup dadanya supaya enggak kelihatan. Jadi bukan nutup rambut saja. Itu korban mode. Nah, ini dialihkan 3 ini. Coba saya bacakan ayatnya. Surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kamu perdengarkan Al-Qur'an. Kamu jangan dengerin Quran, juga jangan kamu setel Al-Qur'an itu. Kalau perlu matikan, di-banned. Kalau ada siaran-siaran baca Quran, ngaji Quran, pengajian, tidak boleh, jangan kamu siarkan, jangan kamu endorse, jangan kamu sponsorkan itu Al-Quran. Pokoknya dakwah Quran semakin dihimpit, orang baca Quran semakin tidak ada. Nah, kata orang kafir, wal ghawfihi, kamu dapat mengalahkan mereka. Ya, la'allakum taghlibun, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Wal-laghun, ya, wal beri mereka laghun. Laghun itu hiburan tadi, ya, hal-hal yang melalaikan. Makanya para jamaah kita harus membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un ya li ashabi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti memberi syafaat pada pembacanya pada hari kiamat. Ya, begitu para jamaah. Gimana membacanya? Ya belajar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Ya, secara tartil. Dan kalau perlu dihafalkan. Ya, dihafalkan itu bonus. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah membaca Al-Quran, satu huruf dapat 10 pahala. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi orang baca
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Boleh nggak Pak? Boleh. Cuma ya cek kebangetan. Yasin. Shadaqallahul azim. Kok gak mesisan nun, qaf, masa huruf. Tapi ya mending timbang gak belas. Orang baca alif lam mim sudah dapat 30 pahala, 30 hasanat. Karena satu huruf 10 kali 3. Dan Rasulullah SAW memotivasi orang yang belum bisa baca Al-Quran tapi semangat. Kan kadang ada itu Pak, orang yang gembosi, kan kok sembarangan mau Quran, kok dia keliru dosa kon. Saking dosa ya sampai dosa. Sampai mecucu. Akhirnya wong wedi gak maca maneh lu kok keliru rek ngono. Padahal kata Rasulullah dimotivasi. Al-mahiru bil Quran ma'kiramin barara. Orang yang mahir baca Quran dia bersama malaikat. Ya, kalau dia yata-tata terbata-bata falahu ajron, dia masih ngeja, masih ikro jilid 3, saingan ambek putune, mereka belajar telat putune wis jilid 6 dek isih jilid 3. Yata-tata falahu ajron, dia dapat 2 pahala, pahala bacaan dan pahala semangat belajar. Jadi ibu-ibu nggih, yang putri, yang kakung sing dereng saged maca Quran, maos Quran monggo belajar. Tidak ada kata terlambat daripada nanti jenengan di akhirat ditanya malaikat. Ya, pokoknya belajar saiso-isoe sampai meninggal dunia. Kenapa? Nek ngono enak ndak iso terus Ustaz oleh pahala loro. Ya karepe jenengan terserah. Tapi yang mahir baca Quran bersama malaikat. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Orang yang baca Quran mahir, malaikat turun Pak. Jadi ini saja majelis ilmu ini dituruni malaikat Pak. Kita dinaungi, diberi ketenangan, dan nama kita disebut di hadapan Allah, didoakan malaikat namanya satu persatu. Fulan bin Fulan, ya Allah ampuni dosanya. Ini yang hadir di majelis ilmu. Kecuali saya ngantuk. Sing ngantuk iki di absen malaikat endi arek iki ngantuk gak ngrungokno. Ya, makanya jangan ngantuk. Orang yang mahir baca Quran, malaikat datang. Makanya terang rumahnya, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah. Wala taj'al buyutakum kubura. Nih, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu tempatnya apa Pak? Orang istirahat, tidur, ya kan? Bukan mati pindah alam, jasadnya di situ tidur sebentar. Nanti hari kiamat dibangkitkan. Nah, jangan rumahmu itu kau jadikan tempat tidur toh. Mari kerja kesel turu, meneh berangkat pagi teko sore maneh turu maneh. Gak tahu ngaji no oma. Sehingga rumahnya seperti kuburan. Terangi. Nah, ada orang itu yang salah paham akibat waktu pengajian ngantuk. Mulai omong apa ya pelajaran nih? Toko Ustad, oh jari ini dikongkon maca Quran nang kuburan, kongkon nerangi lho. Ya apa sih? Maca Quran nang kuburan, bengi-bengi nggawa lampu. Lho ya tambah keliru kabeh. Akhirnya apa no oma gak tahu moco, no oma disetel ajeb, tripingan, enggak aya tobat moco Quran nang kuburan. Akhirnya apa? Kulino moco Quran nang kuburan, setan nang kuburan pindah nang omahe. Lah ya
apa ngrungokno pengajian ngantuk. Wong kata Rasulullah baca Quran di rumah supaya rumahmu itu datang malaikat. Bukan di kuburan. Kuburan itu kau datang ziarah mendoakan orang yang mati, selesai supaya kau ingat mati, bukan bacain Quran. Nah begitu para jamaah. Ini yang pertama ya, baca, hafalkan. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu ahlullah fid dunya, ahlullah fil ard, keluarga Allah yang ada di muka bumi. Ahlullah wa khosatih. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Oh iya. Ya, sebentar lagi. Ada waktu 10 menit atau 15 menit. Sampai jam 6, Mbak ya. Jadi para jamaah pertama membaca, menghafalkan. Ya, menghafalkan itu gampang kok, Pak. Saya punya pondok tahfidz Al-Quran. Pondok saya ini pondok pesantren tahfidzul Quran. Diberi nama Darul Huffaz, rumahnya para penghafal Quran. Yang putri di Jambangan Surabaya dekat Masjid Akbar, yang putra di Purwodadi dekat Kebun Raya, Demplek satu desa sama Kebun Raya Purwodadi. Metode yang kita pakai untuk supaya anak-anak ini hafal adalah metode talqin yang bernama metode kolbi, artinya sepenuh hati. Kenapa disebut kolbi? Karena yang ngarang ini istri saya yang hafidho itu, bukan saya. Saya itu bagian ngasih ulumuddin, mulai tauhid, fikih, pokoknya ulumuddin. Yang hafidho itu istri saya dan anak saya. Sampai sekarang masih setoran ke Haramain, Mekah Madinah online. Jadi waktu haji ketemu gurunya di sana. Itu gampang, metodenya adalah dengan irama, dengan lagu. Jadi kita ajari anak-anak itu dibacain lagunya, ya. Dan itu ada lagu Bayati, Nahawan, Hijaz dan lain sebagainya. Ada 7 lagu itu. Nah, itu jangan dirubah, ya. Lagunya itu bikin ceket di otak dan di hati. Nah, kalau dibaca sesuai lagu itu include panjang pendeknya, tajwid dan tahsinnya. Nah, intinya sering mendengar. Makanya murojaah bareng, dibimbing bareng tanpa lihat mushaf, dengar lewat telinga kanan kiri sambil nirukan. Itu ada santri yang umur kelas 4 SD, sekarang kelas 6 SD. Dulu tidak bisa baca, sekarang alhamdulillah sudah 2 juz hafal. Ya, jadi mukjizat Al-Quran itu mukjizat, gampang dihafalkan. Nek jenengan karep, kalau kita itu punya kemauan, pasti ditolong oleh Allah dan keluarga Allah di muka bumi. Nah, nanti di akhirat orang tua, ya di samping yang hafal Quran ini anaknya diberi mahkota. Kemudian orang tuanya dipanggil, diberi mahkota juga oleh Allah Ta'ala sebagai kehormatan. Disuruh baca ayatnya yang dihafal di dunia. Semakin dibaca, baca terus sampai ayat terakhir, disitulah surgamu. Semakin banyak hafalnya, semakin tinggi surganya. Yang kedua para jamaah, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi ditadaburi. Ditadaburi itu dipelajari maknanya, ya karepe Allah apa sih iki artine. Kalau kita hanya sekedar membaca, itu sama seperti mantra, tidak ngerti karepe. Sama maaf seperti burung bio. Burung bio itu kalau dilatih bisa, jawab salam bisa, ngaji didik bisa kalau dilatih. Ya kan? Tapi dia tidak berakal, tidak punya akal, tidak ngerti maknanya. Tapi manusia diberi akal, harus memahami. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an atau memang hatinya sudah ditutup mati oleh Allah? Jadi kalau kita ingin hati kita hidup
tempatnya tadi bahagia, susah itu di hati. Hati hidup itu hati yang bahagia. Atau sebaliknya hati bahagia itu adalah hati yang hidup. Supaya hati kita hidup, isi dengan tadabbur Al-Quran. Termasuk datang pengajian ini Pak, ini tadabbur Al-Quran. Karena diterangkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau di masjid di sekitar rumah jenengan itu ada pengajian tafsir, monggo didatangi, itu untuk menghidupkan hati supaya ngerti kita tentang apa perintah Allah dan larangan Allah. Yang ketiga adalah mendakwahkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin," dalam surat Fussilat 33. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah dan mengajak orang untuk beramal soleh dan mengatakan saya adalah orang Islam. Nah, begitu. Jadi sebaik-baik dakwah itu mengajak kepada Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan ngajar Al-Qur'an. Ngajar ngaji itu Pak, guru-guru TPQ, TPA. Ngajar ngaji itu manusia terbaik itu. Dan kita kalau kita mau ngaji Quran, tadi saya pesan kepada Mbah Pung yang putri yang belum bisa baca Quran, jenengan kalau mau belajar Quran, baca Quran, manusia terbaik kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita hargai Bapak Ibu guru-guru ngaji anak-anak kita itu. Jangan SPP ini selawewu nunggak 6 bulan. Ya Allah cik nemenire. Sedangkan jatah teko kemenang 3 bulan sekali. Itu pun saya dipotong mbek yayasan. Wes, oleh apa guru niki? Itu loh. Sedangkan maaf, kalau jenengan ngurusno anak kursus piano bayar 2,5 juta dibayar loh. Kursus piano digawe apa piano? Ndak iso nulung mlebu surga. Ya, makanya hormati, hargai ilmu Al-Qur'an dan guru. Kalau jenengan menghargai guru Al-Qur'an, maka fa insyaallah rezeki panjenengan lancar ya. Kemudian yang keempat mengamalkannya. Al ilmu bila malin kasajari bila samarin. Tahu tok tentang Quran, hafal teorinya, hafal tafsirnya, hafal ayatnya, tapi tidak cocok sama perbuatannya, tidak ada hasilnya. Ada yang seperti itu para jemaah. Semakin ngaji semakin pinter, taklim sana taklim sini, ya sama orang tua kereng. Bapak ini sesat. Wani ngomong ngono iku nang wong tuane. Lha walaupun sesat syirik itu disuruh kata-kata yang baik. Kon jare bapak kon niku lagi hijroter ae. Ngerti hijroter Bu, Pak? Lagi tobat wingi kon niku lak preman sih cek gaya ae. Begitu ngaji sedilu ae sesat-sesat. Ngamuk wong tuane. Kita semakin ngaji itu semakin merunduk seperti padi para jamaah dan semakin mulia akhlaknya. Kalau jenengan ikut pengajian tambah galak padha wong Islam, wis metu ojo ngaji nang kono. Itu ndak bener itu. Justru kalau kita ngaji itu semakin sopan, semakin punya adab, lebih-lebih kepada orang berilmu. Gak gampang ngilokno opo iki. Kadang diklaim-klaim sendiri. Ya naudzubillah min dzalik. Ini ustadz yang paling benar ini. Ustadz yang sahih, yang ini dolal, wes. Enggak karu-karuan. Nek aku iki ustadz wajib. Ada yang kasih label ustadz sunnah, aku ustadz wajib. Ate lapo kok. Kadang-kadang ya gitu loh, Pak. Suka mengotak-ngotakkan. Ya. Maka saya minta siapapun, kalau kita ini semakin ngaji, semakin punya akhlak. Karena dakwah itu butuh akhlak, dan itu Rasulullah yang memberi contoh. Terakhir yang kelima, berhukum dengan Al-Quran.
Ini puncaknya para jamaah. Kita membaca Quran itu puncaknya berhukum. Percuma kita baca Quran, hafal Quran, tapi menolak syariat Islam. Percuma. Nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Wong Islam kok benci syariat. Sama seperti jenengan benci sholat itu loh. Walaupun sampai sholat, sakjane sholat iki apa sih ngebot-ngeboti wae. Sampai ndak bisa mlebu surga. Kenapa? Menghina syariat. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat Taubah. Ndak usah kamu minta maaf karena kamu sudah menghina Allah dan Rasulnya serta ajaran Islam. Menolak syariat Allah itu sama dengan menghina Al-Quran. Mengatakan ini tidak cocok ini, kami pemilik kampung ini. Wah, kita ini milik Allah, tinggal di bumi Allah, terikat dengan aturan Allah. Nanti masuk surga, surganya Allah. Nah, kepingin surganya Allah kok tidak mau diatur sama Allah, gitu loh. Makanya harus kita sadari, kita berhukum dengan Al-Quran itu semampu kita para jamaah. Jangan gampang duding orang lain, ya. Jadi kekuasaan kita di mana? Ya diri kita. Kita atur sesuai syariat. Keluarga, istri, anak kita, ya. Kalau Pak RT di kampungnya tulisi bebas narkoba, tidak ada judi di sini. Nah itu menegakkan syariat di lingkungannya masing-masing. Nantilah tambah besar seperti cita-cita the founding father kita, ya. Apa itu? Piagam Jakarta itu diantaranya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu memang cita-cita para pendiri bangsa itu. Cuma dicoret, ngalah, itu berdarah-darah, nangis-nangis itu Pak. Tapi kita umat Islam punya kewajiban yang sama untuk menegakkan syariat Islam, ya, minimal pada pribadi dan keluarga. Nah begitu para jamaah, ya, tentang supaya kita ini bahagia dengan Al-Quran, sukses dunia, sukses akhirat. Bapak Ibu para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita akhiri, marilah kita diam sejenak, konsentrasi untuk mengaminkan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan doa-doa terbaik kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afri alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ilal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.